Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Kitab Nihayatul halaman 117 tentang pasal salat berjamaah. Wahia ay salatul jamaati bil jam'in kasirin afdalu minha bi jam'in qalilin ay ma kasura jam'uhu minal masajid afdalun mimma qala jam'uhu minha wa ma kasura jam'uhu minal buyut afdalun mimma qala jam'uhu minha. Wa dhahaba al-mutawalli ila anna al-infirada bi ahadil masajid bisalasah al-masjidil haram wa masjidil rasul Nawawi wa masjidil aqsa afdalun minal jama'ati kharijahu. Wahia ay salatul jamaah, salat berjamaah itu bijam'in kasirin, dengan jamaah yang banyak. Jadi orang-orangnya banyak, jam'in kasirin, bukan masjidnya yang banyak, orangnya yang banyak. Afdalun itu lebih utama minha daripada salat jamaah bijam'in qalilin, berjamaahnya sedikit. Jadi 5 orang lebih utama daripada 2 orang. 10 orang lebih utama jamaahnya daripada 2 orang, 5 orang daripada 9 orang. Di masjid sini, masjid situ si berjamaahnya sampai puluhan orang. Masjid ini berjamaahnya cuma 2 orang. Cari masjid yang jamaahnya banyak. Nah, kalau jamaahnya banyak di sana kemudian pada ke sana yang jumlah puluhan orang itu, sementara masjid yang dia dekat karena berjamaahnya berdua, akhirnya yang 2 juga ikut pergi ke sana. Ya, jadi masjid yang dekat ke sana. Bagaimana solusinya? Solusinya itu masjid dibongkar dulu. Aduh, ini bikin masjid rame-rame ngisinya yang susah. Jadi bukan gitu intinya. Nah, yang dekat perbanyak jamaahnya, gitu kira-kira bahasanya. Jadi bukan ngejar ke masjid sana solusinya, tetapi yang dekat atau yang di sekitar digiatkan biar lebih banyak jamaahnya, gitu. Bila perlu melebihi yang banyak tadi. Ayo maka suruh jam'uh minal masjid afdalu mimma qala jam'uh minha. Salat berjamaah di masjid dengan jumlah jamaah yang banyak itu lebih utama dari jumlah jamaah yang sedikit. Itu maka suruh jam'uh minal masjid, apa yang banyak, apa maknya tisi mausul. Jamaah yang banyak ngumpul di masjid itu lebih utama dari jamaah yang ngumpul di masjidnya sedikit, gitu. Kemudian kalau di masjid dengan di rumah lebih utama di mana? Ya di masjid. Gak mungkin sejajar.
Gimana kalau di rumah banyak, di masjid sedikit? Berjamaah di rumah banyak, berjamaah di masjid sedikit. Solusinya masjidnya pindahin ke rumah. Ya salah masang juga, ya salah pasang. Masa di rumah banyak, di masjid sedikit? Kecuali itu rumah dikemas, diganti jadi masjid. Masih kalah rumah sama masjid. Terus kalau misalkan nggak ada masjid, ada maklum kalau bikin masjid juga namanya sekarang bukan Al-Hidayah lagi, Asyairin. Karena banyaknya nyair di jalanan, jadi asyair. Wa kasura jam'uhu minal buyut, jamaah yang banyak melaksanakan salat berjamaah yang banyak di rumah. Di rumah ini banyak, rumah ini berjamaahnya banyak. Tetangga di rumah juga salat berjamaahnya, tapi jamaahnya umpamanya sedikit. Itu lebih utama yang jamaahnya banyak, tapi masing-masing di rumah, daripada yang berjamaahnya sedikit. Maka carilah di situ rumah yang sholat berjamaahnya banyak, rame-rame ke situ. Biar suatu saat rumah itu jadi masjid. Maka surah jam'uhu minal buyut abdul mimma jam'uhu minha. Lanjut, wa dahaba al-mutawali. Dahaba ini dari kata madhab ya. Asal kata dahaba itu berjalan, pergi, berjalan, dahaba. Tapi yang dimaksud di sini adalah menjalankan hukum. Menjalankan hukum. Ini disebutnya ada majaz istiharah. Sebut majaz itu kalimat ustumilat bigori mawdi'atlah, bukan pada tempatnya dahaba di sini, tetapi dipakai di sini karena ada kecocokan, ada persamaan itu disebutnya istiarah. Dipinjam dahaba berjalan kaki, dipinjam pakai dahaba berjalankan hukum. Majaz, ada majaz istiarah. Kalau majaz itu enggak ada ikatan alakah, jadi utlikol am mayuratul khawas, itu majaz yang sifatnya majaz mursal. Majaz mursal itu enggak terikat alakah. Tapi kalau ijaz istiarah itu ada alakah karena meminjam, ada wajah sibihnya. Dahaba jalan kaki dengan dahaba menjalankan hukum ada wajah sibih, ada titik persamaan. Titik persamaannya apa? Yang mengalir, berjalan. Ini perjalanan hukum itu berjalanannya seolah-olah terbayang, al-mustahdir, pidih ini yang terbayang dalam benak berjalan. Sedangkan kalau jalan kaki memang realita, sama-sama maju ke depan, berjalan terus menelusuri. Wajahnya menjalankan hukum al-mutawali, Syekh Mutawali. Al-Mutawali ini salah satu madhab Imam Syafi'i ini. Illa annar intirad di ahadil masajid as-salasa, bahwa sholat sendiri di masjid tiga, artinya di tiga masjid, sholat sendirian di salah satu masjid yang tiga itu lebih utama daripada masjid lain sekalipun berjamaah. Masjid yang tiga itu pertama Masjidil Haram. Masjidil Haram sekalipun sholat sendirian lebih utama daripada di masjid lain berjamaah. Istiqlal berjamaah ratusan ribu umpamanya, Masjidil Haram sendirian kalah Istiqlal. Kemudian Masjid Rasul, yaitu Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi sendirian
Masjid Adikro banyak. Kalah Masjid Nabawi sendirian. Iya. Kemudian di Masjidil Aqsa sholat sendirian. Di Masjid Pemda banyak, soalnya yang dagang sedang berjamaah ke situ. Kalah juga, cuma jauh doang persoalannya. Afdalun minal jamaah kharijah, itu lebih utama. Salah satu masjid ini sholat sendiri itu lebih utama daripada melaksanakan sholat berjamaah di luar itu, apalagi di rumah. Babi aula itu babi kamu. Nah ini ada keharusan melaksanakan sholat berjamaah, bahkan diprioritaskan berjamaahnya yang lebih banyak orangnya. Itu laisa mutlak, nggak mutlak anjuran melaksanakan sholat berjamaah banyak jamaahnya. Illa linnahu bid'atihi, kecuali dikarenakan seumpama bid'ah imamnya. Jadi kalau imamnya ahli bid'ah, sekalipun banyak, enggak dianjurkan. Kenapa? Karena salatnya juga enggak sah. Jadi kalau diimami oleh ahli bid'ah, salat kita enggak sah. Definisi bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah akidah, amal perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama, gitu aja. Nggak diajarkan oleh agama. Kayak gini nih, ketika akidahnya Syiah ketika akidahnya Ahmadiyah, ketika akidahnya tarekat nikung, tarekat godeblag, akidahnya ini bukan berbicara sekte, ininya nama kelompoknya. Artisnya sendiri kan kelompok. Arti Ahmadiyah kan penganut ajaran Ahmad. Ahmad itu Nabi Muhammad. Ini yang bukan nama itunya, akidahnya yang salah. Letak salah Syiah adalah mengurutkan sahabat lebih utama Sayyidina Ali daripada Abu Bakar, sedangkan menurut kaidah Ahlussunnah wal Jamaah urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak seurutan itu, sesuai urutan itu, maka hukumnya tidak sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ketika tidak sesuai akidah bersama, maka hukumnya kufur. Gitu. Itu tanamkan ke diri kita, lingkungan kita, biar akidahnya yang benar. Nggak harus nantang-nantangin mereka. Karena sekarang mau musimnya ini saya pernah mendengar sering, bahkan guru kalau menyampaikan suka menyempatkan mengupas surat wal asri. Wal asri demi waktu asar. Alif lam pada wal asri itu adalah istighraq lijensi istighraq, menghabiskan, jenis menghabiskan. Artinya apa? Demi waktu asar, yaitu waktu asar pada saat surat wal asri turun. Jadi pada surat wal asri turun itu dunia ini umurnya sudah di waktu asar. Dulu saat Quran turun, dunia ini ibaratnya waktu asar. Kalau sekarang bukan asar lagi, Pak. Maghrib, menjelang maghrib mau terbenam. Kalau hari sudah menjelang maghrib, coba macam-macam hewan-hewan yang kalau biasa keluarnya malam itu sudah pada nongkrong. Bahkan udah ada yang terbang, kampret, ular. Agama juga begitu, karena musimnya sudah mau maghrib, agama juga macam-macam pahamnya. Wahabi, waduh, karena musimnya ya, kali ini nggak bisa nantang. Kita jangan terjebak
keadaan. Yang penting tanamkan akidah kita yang kuat-kuat sampai akhir hayat kita selesai, nggak ada masalah, damai, ngaji, ngopi, tidur, itu aja udah. Mau perang lawan siapa tuh pakaiannya sama dengan kita, lawan siapa lawannya siapa, nggak jelas, dengan tidur mengopi, hantam wahabi, hantam. Kalau misalkan orangnya nggak kenal, kadang ada di sampingnya, susah, musuhnya susah. Itu tanamkan akidah kita kuat-kuat, jangan sampai goyah, keluar dari jalur akidah yang benar. Itu yang paling aman. Itu wal asri, itu demi waktu asar. Sekarang sudah hampir maghrib, jadi ala macam itu turun. 72 golongan yang direncanakan masuk neraka, yang satu selamat, sudah nyaris semuanya ada. Semuanya ada. Makanya ini bantuin dengan ilmu, dengan cara mengkaji ilmu agama seperti ini. Buka kitab-kitabnya, karena ngaji kan nggak pakai kitab. Tahu orang bisa apa enggaknya baca kitab ya. Pakai kitab, jelas arahnya, jelas kitabnya, dimanapun, kapanpun. Kita enggak menggurui, kita membaca yang sudah ada, yang dibaca macam ini, menemukan ini, kita amalkan rame-rame, kan begitu. Enggak dikte, enggak, jadi ini linah ributnya itu karena ada kata bidah, makanya intermezzo dulu ke situ. Linah ributnya imami, kalau ada imamnya yang ahli bid'ah, nah itu mah jangan ikut-ikutan bid'ah dalam agama. Kalau bid'ah bajunya emang agama dia nggak ada di zaman Rasul, bajunya pakai direnda, pakai kancingnya aneh-aneh, itu mah masih mending dah bid'ah begitu mah. Pecinya pakai digambar. Al-kasir di masjidin qarib au ba'id. Sekalipun itu masjidnya jamaahnya banyak, dekat apalagi jauh, kalau imamnya bid'ah jangan ikut, mencek dulu, jangan duga doang dia bid'ah, imamnya belum apa-apa udah pengen dujuk bid'ah aja. Sekarang kan agama sensitif, nuduh orang bid'ah, dia nuduh kita bisa nuduh kafir. Jangan sembarangan, dia mau imamnya bid'ah, jangan sembarang begitu. Cukup ketika jelas-jelas ada di hati dulu. Jangan nuduh, jangan provokasi. Kalau pengen nyaman, kita hidup di tengah masyarakat yang pahamnya bermacam-macam, kita harus pandai-pandai ngumpet di tempat terang. Nah, itu bahasanya. Harus bisa bersembunyi di tempat terang. Sekalipun kita kelihatan orang banyak, tapi kita bersembunyi. Bagaimana caranya? Semoga Allah memberikan caranya aja. Ya, namanya orang kelihatan susah sembunyi, tapi kita berusaha bersembunyi di tempat terang. Dia orang nggak memusuhi kita, kita nyaman. Bukan nggak mau punya musuh, yang penting punya ibadah yang enak gitu aja. Nggak punya musuh mah repot. Apalagi nggak ketahuan musuhnya siapa. Yang penting musuhnya setan aja udah satu. Bid'ah allati la yukafiru biha. Jadi bid'ah yang memang la yukafiru biha, yang tidak la yukafir, yang tidak jadi kufur biha sebab bid'ahnya. Ada yang bid'ah yang jadi kufur aja, kufur maka sah ya. Kalau Mu'tazili seperti orang-orang yang menyimpang agama, layak puru biha warwafidi, ya kan pakaiannya kalau Mu'tazilah itu orang-orang yang menyimpang agama, pakaiannya sama seperti pakaian kita, makan jubahnya, bajunya lebih hebat ya. Pas ditanya akidahnya Mu'tazil semua. Seperti meyakini bahwa lebih utama malaikat Jibril daripada Nabi Muhammad, itu keyakinan Mu'tazilah itu. Akidah Mu'tazilah
Sedangkan akidah yang Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih utama Nabi Muhammad daripada malaikat Jibril. Ada beberapa hadis bahwa malaikat Jibril itu mengajarkan Nabi Muhammad. Itu ditasri, bukan berarti malaikat Jibril lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Karena ketawaduan baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ilmunya loh dan qalam. Wa kulluhu min rasul lillahi mutamisun waspaminal bari'au waspaminal diami. Aduh, wajib ya. Semua yang jadi makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi ilmunya ilmu Rasul, ilmu loh kolam. Yang gak tahu Rasul cuman 4 dan 5 di surat Al-Luqman. Innallaha indahu ilmu sya'ah wa yunajjilul ghaisha wa ya'lamu fil arham ma da taqsibu goda min ay ghairi ardin tamut min ay ardin tamut. Gitu. Rasul mah nyampe ke mustawan, malaikat Jibril gak sanggup. Berarti lebih tahu Rasul ilmunya menghadap Allah. Gitu. Jibril gak ngikut, kebakar dah kalau ngikut mah dia. Makanya ini sebuah akidah lebih utama Nabi Muhammad daripada malaikat Jibril. Warwatid, dan juga kaum Mu'tazilah Rafidah. Cakap sih namanya, kalau perempuan cantik kali ini. Rafidah ini kaum kelompok sekte dalam Islam Rafidah. Wa Qadiri dan Qadiriyah. Kalau Rawafid mah dengan Qadiriyah enggak jauh beda. Kalau Qadiriyah itu mereka berkeyakinan bahwa hidupnya seseorang itu sama seperti kapas terbang, nggak punya ikhtiar. Mereka punya pendirian dan prinsipnya begini, ya kita kalau misalkan selamat, Allah berikan selamat, ya selamat. Kalau Allah bikin kita celaka, ya celaka. Gimana Allah aja. Kayak kapas terbang seorang nggak punya ikhtiar dan nggak punya keinginan. Gimana maunya Allah aja? Nyari nggak, punya diem aja. Gitu. Kayaknya ini agak susah menemukan kebenaran kaum Qadiriyah ini, karena sama seperti kapas, gak ada ikhtiar. Ini kaum Qadiriyah kalau nggak ada ikhtiar gini, yang masih bujangan nggak bakalan kawin-kawin kayaknya. Soalnya kayak kapas terbang, gimana Allah aja. Kalau datang si jodoh ke rumah kawin, nggak datang mah bodo amat. Kaum Qadiriyah tuh kapas terbang, ke angin gimana anginnya aja. Tuh, aduh. Ikhtiar perlu. Ibadah bagian dari tawakal adalah ikhtiar. Bagian dari ikhtiar adalah tawakal. Satu ketukuhan nggak bisa dipisahkan. Qadiriyah. Nanti kita di babnya nih antara Rafidah dengan Qadiriyah kita jelaskan. Kita lanjut juga mislahul fasik. Termasuk juga ahli bidah al-fasiku adalah orang fasik. Ini orang fasik itu makruh dijadikan imam. Salah satu bentuk fasik dalam arti tidak punya maruah, kewibawaan. Seseorang yang nggak punya kewibawaan, ya, nggak pantas dijadikan imam, bahkan tidak sah dijadikan wali nikah. Sekalipun anaknya perempuan, nggak sah dia jadi ngawinin anaknya. Kalau orang tersebut membiasakan diri nggak pakai peci, kemana-mana budugul, nggak pakai peci, ke motor ke helm doang. Peci kemana-mana, pecinya dibuka. Sekarang mau kiai ceramah nggak pakai peci. Ini nggak asal jadi imam, ustad
ceramah nggak pakai peci, nggak sah jadi imam, bahkan nggak sah jadi wali anaknya, apalagi wali orang lain. Oh, ini kita mah ketemu. Sekarang mah direkam lagi. Ada fasik tuh, orang fasik makruh. Gimana kalau si A fasik, si B fasik? Jadi sama-sama orang fasik, siapa yang harus jadi imam? Jadi sama-sama statusnya. Kadar keilmuannya, kadar kefasikannya, kita sama kita orang fasik. Aduh, gimana nih imamnya? Nah, kalau begitu mah siapa aja deh yang jadi imam. Bila perlu suruh dulu Om Pimpa. Siapa menang itu jadi imam. Kenapa? Diundi. Enggak ada yang lebih baik. Wal mutahammu bil bid'ati, dan orang yang gila-gila dalam bid'ah. Aduh, gila-gila dalam bid'ah. Jangan jadikan imam. Aul puskuk tuhmatuku kuyatin, atau kefasikannya sangat diduga kuat. Emang kesehariannya dia melakukan maksiat mulu kerjaannya. Jangan jadi imam apa, apalagi bacaannya gak benar. Kita belepotan. Ini orang gak sadar lagi, udah dia rasa bacaannya jelek, bacaannya enggak kena tajwidnya, maksa lagi jadi imam. Bingung itu kalau begitu. Awkana bagi imami wasbun akhor yak tadi karahatal ibtidabi, atau ada pada imam itu punya sifat-sifat lain selain yang disebutkan tadi, yang mengarah pada makruhnya bermakmum kepada orang itu. Kalau misalkan kita lebih fasih bahasanya, kemudian imam kurang fasih, jangan ikut makruh. Makruh salat sah, imam makruh. Jadi imam pakaian juga, cari pakaian yang paling bagus itu dulu jadikan imam. Yang pakai gamis, yang pakai sorban, jadikan imam. Kadang-kadang kita orang pakai baju pendek, ke celana, oblong lagi. Ini kemeja pendek dijadikan imam lagi. Pas giliran yang di belakangnya pakai sorban, cakep bener. Makmum pakai kain, pakai sorban, giliran imam bajunya pendek. Ya, pakai pakaian yang mantap apa? Imam. Yang namanya imam aku udah bagus pakaiannya. Ke sorban, ke gamis, kan gitu. Palanya diudeng, ikat pakai sorban kayak India. Pundaknya pakai selendang. Kalau nggak ada selendang, apaan ke situ selendangnya? Celana yang nyangkut. Yang penting nilai sunnahnya dapat, suci. Tuh, ini nih tata krama sholat sudah diatur di situ ya. Mantap nih. Begitu. Allah ta'ala masjidin. Baik dulu.